kakak sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kita bertemu dengan Kak Prisda, Kak Marta, Kak Kiki, dan Kak Rani, Kak Mariati, dan Kak Wati. Adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita pada saat ini, kita mau saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau mulai bernyanyi Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1. Kita mulai ya. Kita ulangi ya adik-adik. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anakmu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ih, Kaida kenapa? Aku sedih, Kak. Kakak-kakak ada yang tahu Kak Prisda kenapa? Banyak banget masalah saya, Kakak. Ya ampun, Kaida inilah. Anak Pak nurut, udah gitu juga sekarang. Corona ini Sudah, tenang dulu. Kak Prisda, masalah Tuhan itu nggak baik. dengar dulu. Tuhan tidak baik sama saya, Kakak. Nggak boleh begitu. Dengar, ada adik-adik lo yang lihat kita. Dengar Kak Prisda, Tuhan itu besar lo ya. Tuhan ada bersama-sama kita, baik itu dalam senang, baik dalam susah. Gitu ya, Kak? Kak Prisda ingat gak? Kita juga punya pujian loh minggu ini, bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Seperti itu ya, Kak Prisda percaya gak? Mau gak dihiburkan oleh pujian ini? Iya, Kak. Ayo adik-adik, kita angkat pujian kita hari ini. Tuhan Allah di tengah kita. Yang belum
adik-adik bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Dengan besarnya, dengan gedenya, nah itu menandakan bahwa betapa baiknya Tuhan bagi kita. Kita akan lanjutkan pujian kita yang menggerakkan hati kita, mau menyemangati hari kita hari ini, hari Minggu yang luar biasa. Bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, minggu ini kita akan membacakan titah pertama sampai dengan titah keempat. Kita baca bersama ya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan yang pertama sampai keempat. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Diingat ya adik-adik. Kak Marta, Iya Kak. hari ini Kak Prisca mau ngajak main nih. Main apa tuh? Biar nggak bosan. Ada permainan di hari ini Kak. Mau permainnya saya mau ngajak kakak main tebak ayat Alkitab. Aku pakai bisa. kode, tapi pakai kode. Gimana? Nah, Kak Marta tahu nggak? Kita punya abjad berapa? Dari A sampai Z. 26 dong. Nah begini, jadi kita mainnya dari abjad A sampai Z itu ada angkanya berarti 1 sampai 26. Ngerti nggak Kak? Ngerti. Nah, kayak A berarti 1 gitu ya? Ya. Z berarti 26 Oke. dong. Nah, nanti dari kode angka tersebut kakak harus tebak nih itu huruf apa. Siap. Misalnya saya kakak Prisda bikin begini. Itu angka berapa? Itu angka 13. Nah, kalau angka 13 itu apa tuh hurufnya? M. Nah, gitu ya ngerti ya. Terus untuk pasal sama ayatnya beda lagi, pakai musik. Benarnya ketukan pasal pakai ketukan drum. Drum tahu kan Kak? Dudung. Oke. Untuk ayat pakai musik. Ya nih Kak, tahu kan? Gitu. Iya, pokoknya nanti berapa ketukannya drum, berapa ketukannya pianika itu adalah pasal dan ayat. Oke. Ngerti nggak Kak? Oke, anu nih Kak Coba Marta nih. dulu. Oke, tantang saya tes ya, aku. saya tes ya. Oke, tes. Siap. Adik-adik kakak mau tes Kak Marta dulu ya. Adik-adik perhatiin, nanti habis itu kita main sama-sama dengan
Good, hebat. Huruf apa? O. Ih, pinter kamarnya. Cepet ya. Tumben deh. Aduh, susah nih mau bikinnya. Hak. Lanjut. Lagi. Gini doang. Gampang ya. Oke, next. Pura-pura nggak tahu dulu ya. Itu N. Nomor berapa emang kalian? 14. Oh iya ya. Pintar. Nih. Huruf apa? Coba. Terakhir, huruf terakhir. Ini nih. Yang dingin-dingin. Huruf S. Jadi kalau disambung, digabung jadi apa, Kak? Y-O-H-A-N-E-S. Yohanes. Oh, bagus. Berarti kitabnya Yohanes. Sekarang Kakak mau tes pasal sama ayatnya. Siap. Siap. Musik. Apa kak? Ntar dulu. Semangat banget. Oke, gerak. Yohanes 3 ayat 3. Benar Ah, gak? pintar Kakak. Tepuk tangan dong dari tadi, Kakak. Aku emang pintar. Baik, sekarang giliran dengan adik-adik. Ya, jadi sekarang kita ajak adik-adik ya, Kak. Ya, Siap. biar jangan kita aja sama Oke. adik-adik juga. Siap-siap adik-adik. Kalau Perhatikan tulisnya boleh ya? Tadi udah ada ya. Tadi dari A sampai Z 1 sampai 2, 6. Oke. Nah, terus perhatiin ketukannya untuk Siap. pasal dan ayat. Siap. Siap dong. Oke. Untuk yang pertama, Apa kak? perhatikan jari saya untuk membuat bangga. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Susah nih ada mic-nya. 4 tambah 5. Berapa tuh? 19. Oke, lanjut. Berarti 5 huruf ya, Kak? Betul. Oke, itu kitabnya. Sekarang masuk ke pasal sama ayatnya. Siap. Perhatikan ketukannya. Dengarkan. Oke, adik-adik udah siap dengan jawabannya? Ayo coba diingat-ingat tadi Ayo. ada berapa hurufnya, ada berapa bunyi musiknya. Dapat nggak adik-adik? Kita langsung jawab nggak, Kak? Tar dulu Biar, dong. ntar dulu ya, belakangan aja ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dua aja kali ya, Kak ya. Oke. Yang penting adik-adik sudah tahu di permainan kita hari ini. Siap. Oke, yang kedua adik-adik siap. Siap. Siap ya. Sembilan. 2, 1. Tuh. 19. Berarti 6 huruf. Ya. Huruf ya. Oke, sekarang Rangkai ya, rangkai. apa ya, gabungin ya adik. Sekarang masuk ke pasal sama ayatnya. Perhatikan ketukannya. Perhatikan adik ya. Aduh, ulang. Kita mulai ya untuk pasal. Oke, ayat. Oke, kayak gitu dulu deh Kak, 2 ayat dulu ya kita hari ini. Siap. Nanti minggu berikutnya kita latih lagi. Oke Iya, Kak. adik-adik, terima kasih udah semangat untuk tetap Oke. mengingat dan apa untuk ayat-ayat Alkitab kita ya. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa aktivitasnya. Adik-adik, semuanya masih semangat kan? Tadi kita sudah nyanyi lagu yang bergirang banget. Nah sekarang tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian ini, siapkan hatiku Tuhan. Semuanya siap ya?
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang masih kami rasakan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jagai kami agar tetap tenang, tertib, mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan ditulis dalam Matius 2 ayat 1 sampai 10. Sebagai pengganti pembacaan firman Tuhan, adik-adik simak video berikut ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Wah, seperti cerita Natal ya adik-adik. Jadi gak sabar nih. Tapi wait, tunggu dulu. Masih ada 2 bulan lagi. Hari ini kita akan belajar dari perjalanan orang Majus mencari bayi Yesus yang lahir dengan bantuan bintang timur atau tanda dari bintang yang bersinar. Adik-adik pernah bermain tebak-tebakan kan? Ya, kayak yang tadi Kak Ida dan Kak Marta bawakan bersama-sama. Seru ya adik-adik? Nah, biasanya permainan tebak-tebakan itu memberikan clue atau kata kunci tertentu yang akan membantu kita menyelesaikan soal atau tebak-tebakan yang diberikan. Nah, dengan clue atau bantuan kata kunci tadilah kita akan berusaha nih. Apa ya kira-kira jawabannya? Begitu cara bermain tebak-tebakan. Berita tentang kelahiran Yesus sebenarnya bukan tebak-tebakan. Itu sudah diceritakan lama di dalam kitab Perjanjian Lama. Makanya tuh waktu Raja Herodes penasaran, dia tanya para imam, lalu para imam bilang, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, sesuai dengan apa yang tertulis." Nah, tapi karena tidak disimak dengan baik, maka raja tidak tahu tempatnya di mana bayi itu lahir. Tapi buat orang Majus nih adik-adik, itu seperti sedang mencari sebuah harta karun. Bagi kepercayaan mereka, jika bintang timur bersinar dengan sangat terang, artinya di tempat itu lahir seorang raja. Dengan rasa penasaran, mereka datang mencari di manakah raja itu atau tempat raja itu dilahirkan. Kalau zaman sekarang tentu ini bukan hal yang sulit. Kita tinggal minta di-share lokasi, panggil abang-abang Gojek atau Gokar,
atau Grab, lalu ikuti lokasi menggunakan Google Map, bisa sampai deh di tempat dengan cepat. Tapi zaman dulu nggak seperti itu adik-adik. Petunjuknya benar-benar berasal dari alam. Makanya orang Majus yang memang adalah orang-orang ahli perbintangan, mereka mengikuti bintang dengan berjalan kaki. Kira-kira lamanya selama 18 hari. Wow, niat banget mereka ya untuk mencari sang raja yang lahir. Nah, tadi kan Inang bilang kalau tanda dari raja yang baru lahir itu adalah bintang yang bersinar terang. Sekarang kalau Inang Pendeta tanya nih, tandanya kamu anak Tuhan, tandanya kamu percaya pada Yesus, apa coba? Masa iya kita harus tempelin bintang di kening kita masing-masing biar orang tahu nih kita ini juga percaya sama raja yang lahir itu? Tentu tidak begitu kan adik-adik? Tandanya adalah melalui sikap, perilaku, perkataan. Kalau kalian bersikap saling mengasihi, perkataan kalian lemah lembut, kalian memiliki hati yang murah, maka orang akan bilang, tuh tandanya dia orang Kristen. Itu tandanya dia percaya pada Yesus. Terus mungkin ada yang tanya begini, Inang, enak banget dong orang Majus nyari Yesus dengan bantuan bintang, mereka bisa ketemu. Kita kalau lagi pengen ketemu sama Yesus, gimana caranya ya? Nyarinya kemana ya? Tandanya apa ya? Tadi Inang sudah tekankan, tandanya itu adalah sikap, perbuatan, perkataan yang kamu miliki. Kalau sikap kamu mencerminkan orang yang percaya pada Yesus, berarti Yesus ada dekat dengan kamu, gak usah dicari. Dia ada bersama-sama dengan kamu. Ingat gak lagu sekolah minggu yang seperti ini? When Jesus in the family, happy happy ho. Itu dia. Ketika Yesus ada dalam keluarga, ada dalam hatimu dan hati keluargamu, maka sukacita ada bersama-sama kalian. Jadi gak perlu dicari kemana-mana. Anak-anak Tuhan gak boleh kalah ya sama orang-orang Majus. Mari tunjukkan tanda, tunjukkan bintang terangmu, lalu perlihatkan kepada seluruh dunia bahwa Yesus ada di dalam diri kamu. Demikian firman Tuhan hari ini, saatnya kita masuk ke dalam aktivitas. Sebagai respon kita akan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Tuhan adalah Gembalaku. Dia memberikan aku
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa